Bang, sebenarnya ada nggak sih ngebadanin materi terlalu banyak? Soalnya Ngebadanin materi terlalu banyak. soalnya kayak gue udah ngerasa cukup nih ngebadanin berapa kali dari malam, terus paginya dikit lagi, terus sudah tenang sebelum tandu, terus ngeliat anak-anak lain pada posisi gue jadi dan kayaknya semuanya gitu rasanya gitu, jadi aduh kabur lagi badannya gitu terus. Itu tuh yang paling ganggu sih ya. Iya. Jadi ikut-ikutan. Siapa yang paling ngeganggu tuh ngebadaninnya? Nggak mau nyebut ya? Sebut aja. Dulu sih Davi. Dulu sih Davi. Cuma bukan ngebadanin kayak masih kan. Jadi pertanyaannya adalah apakah ngebadanin itu ada jumlah spesifiknya dan apakah bisa jadi masalah kalau kebanyakan gitu kan? Iya. Gue coba cerita dari yang gue biasanya. Setiap kali gue show, kendati pun gue hafal, itu biasanya gue cuma 2 kali ngebadanin. Di hotel, sebelum berangkat ke venue, di venue sekali jalan. Habis itu selesai. Kenapa gue ngelakuin itu? Karena buat gue pribadi, ngebadanin berulang-ulang itu jatuhnya kayak nggak pede justru. Jadi gue harus bilang sama diri gue sendiri, udah nih, udah aman, udah. Akhirnya gue lakukan sisa waktunya untuk membuat mood gue enak. Karena mood gue gampang rusak. Gampang bagus, gampang rusak. Jadi gue jaga mood setelah itu. Entah dengan nonton siapa yang ngebuka gue sebelumnya, atau dengan nonton stand up di handphone, atau dengan dengerin musik, atau apapun. Tapi gue juga ngebatasin jumlah ngebadanin gue. Soalnya jatuhnya kayak, gue tuh udah hafal belum sih gitu. Nah kalau misalnya yang lain pada sibuk ngebadanin, ya itu kan caranya yang lain. Jangan kebawa. Malah gue hampir selalu menyarankan untuk kalau lu udah yakin, udah berhenti. Saatnya untuk senang-senang gitu. Dan percaya atau tidak, gue kalau tur kan banyak kan kotanya 15, 20, 24. Walaupun gue tahu sebenarnya badan gue hafal, tetap gue badanin. 1 kali di kamar hotel, 1 kali di tempat. Supaya gue nggak menganggap remeh, dan supaya kita semua tahu nih, di set kita tuh ada aja nih beat-beat yang kita khawatirkan cara nyampe ini salah. Ya kan, suka ada yang kayak gitu. Tapi kan beda-beda ya. Lu nggak mungkin, lu nggak perlu ngebadanin kalau emang bukan gaya lu. Tapi kalau gue tuh hafal nih di set gue nih, gue suka belibet nih ketuker-tuker di bagian ini nih gitu. Dan gue hafal diri gue cukup untuk tahu bahwa kalau itu gue lalaikan, biasanya belibet. Jadi gue coba untuk latih bagian itu spesifik gitu. Gue secara ada beat yang emang rumit cara jelasin. Ada beat yang orang mesti ngerti banget untuk dapat ketawanya. Dan kadang-kadang bawa mereka ngerti itu rumit. Makanya buat gue Pragiwaksono tuh paling enak untuk dibawakan ketimbang misalnya juru bicara. Karena juru bicara untuk bikin lu pada ngerti poin yang mau gue sampai itu susah sekali gitu. Utak-utak itu susah gitu. Nah di luar itu udah gue lepas aja. Biasanya ketika udah kotak ke 11, kotak ke 13 tuh yang gue badanin adalah bagian-bagian itu. Karena gue biasanya memastikan gue hafal atau enggaknya lewat nulis. Jadi gue tulis ulang poin-poinnya. Habis itu gue badanin bagian-bagian yang gue tahu suka berantakan. Tapi gue rasa di gue ada bahayanya terlalu sering. Dan bahkan terlalu mepet ke manggung. Karena lu nggak sempat membawa diri lu untuk tenang. Setidaknya gue nggak sempat membawa diri gue untuk tenang. Tenang itu kan krusial ya untuk orang yang mau manggung. Jadi kalau emang ternyata lu udah cukup, udah nggak usah dipaksain gitu. Cukup menjawab? Gini dong.